Akibat kesalahan komunikasi, launcher pengangkut girder flyover yang berada di Muara Enim, Sumatera Selatan ambruk. Selain 7 orang terluka, 1 diantaranya meninggal dunia. Sebuah launcher pengangkut girder flyover ambruk timpa kereta api Baber Ranjang yang melintas di Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan. 7 orang korban dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya meninggal dunia. Ambruknya launcher pengangkut girder flyover disebabkan oleh miskomunikasi antar petugas. Akibatnya, alat launcher ambruk ke arah kanan dan menimpa kereta api yang kebetulan melintas. Gerbong kereta yang menutup jalan ditarik agar jalan kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Kecelakaan adu banteng antara bus dan truk terjadi di Kabupaten Situbondo pada Kamis subuh. Akibatnya kedua sopir kendaraan mengalami luka berat hingga harus dibawa ke rumah sakit. Inilah video amatir detik-detik pasca kecelakaan antara bus Gunung Harta dan truk Fuso di Jalan Raya Pantura, Desa Kelatakan, Kecamatan Kedit, Situbondo, Jawa Timur. 2 kendaraan besar ini mengalami kerusakan parah di bagian depan. Kronologis kejadian bermula saat bus melaju dari timur menuju arah barat, sementara dari arah berlawanan datang truk. Diduga sopir bus tidak menguasai laju kendaraan karena jalan licin pasca hujan dan dikarenakan mengambil haluan terlalu melebar ke kanan saat jalan menikung. Kemudian langsung menghantam truk yang berjalan pelan-pelan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas arah Surabaya-Banyuwangi mengalami kemacetan. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dan mengurangi kemacetan dengan cara buka tutup arus. Terjadi laka lantas yang menyebabkan jalur tersendat. Dalam hal ini, buka tutup jalur sedang diberlakukan oleh anggota Satlantas Polres Situbondo. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini. 5 orang penumpang bus dan 1 supir truk yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Banjir masih merendam 4 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga bertahan membangun tenda darurat di tepi jalan bersama hewan ternak mereka. Banjir merendam 4 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Desa Grame menjadi desa yang terparah terdampak pada tahun ini. Ketinggian air di desa Grame mencapai 70 hingga 90 cm dan masuk hampir ke seluruh rumah warga. Proses evakuasi masih dilakukan oleh para relawan mengutamakan lansia dan anak-anak. Warga memilih bertahan di tanggul sungai yang lebih tinggi dan membuat tenda darurat. Mereka enggan mengungsi karena tidak ingin jauh dari rumah. Selain itu, warga juga mengamankan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Yang kemarin itu tahun 2001, terus sekarang ini 2024. Parahnya seperti apa sih Bu kali ini Bu? Kali ini ya masuk rumah, masuk dalam rumah itu sebatas lutut, bawah lutut. Bu, jadi kok bisa bikin tenda darurat ini gimana? Nggak bisa masuk ke rumah itu Mas, jadi ya tidurnya di sini. Proses penanggulangan tanggul jebol di Sungai Sadar terus dilakukan oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jawa Timur dengan menggunakan 2 alat berat. Untuk sementara tanggul yang jebol akan dipasang sesek bambu agar air tidak meluber ke perkampungan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Banjir bandang akibat luapan sungai menerjang Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain mengakibatkan sebuah jembatan ambruk, banjir turut merendam ratusan hektar sawah yang baru saja ditanami. Hujan deras mengakibatkan Sungai Nosu dan Sungai Sausiwi meluap di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banjir bandang akibat luapan air sungai menerjang ratusan hektar area persawahan di sejumlah wilayah di Kecamatan Nosu. Selain itu, sebuah jembatan beton sepanjang 6 meter yang berada di Desa Siwi juga ambruk akibat diterjang derasnya arus banjir. Mungkin sekitar ada ratusan hektar begitu Pak. Iya betul sekali Pak. Jadi jembatan yang menghubungkan
Poton dengan Siwi itu terputus total. Akibat banjir bandang, 3 wilayah terdampak cukup parah dialami Desa Siwi, Desa Batu Papan, dan Kelurahan Nosu. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian warga di 2 desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Warga desa Tanjung Terantang di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan kemunculan buaya muara di dekat kebun sawit warga. Warga pun berinisiatif untuk menangkap buaya tersebut dan menyerahkannya kepada petugas BKSDA untuk dievakuasi. Dari rekaman video yang beredar, nampak buaya berukuran sekitar 2 meter berenang di sungai dekat kebun sawit di Desa Tanjung Terantang, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Diketahui, buaya muara itu kerap menampakkan diri di sungai tersebut selama 3 hari terakhir. Akibat peristiwa ini, warga menjadi takut untuk memanen buah kelapa sawit yang lokasi kebunnya dekat sungai. Selain itu, warga khawatir buaya masuk ke permukiman dan memangsa ternak. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk menangkap buaya tersebut dan menyerahkannya kepada petugas BKSDA untuk dievakuasi. Pada saat di lokasi buaya ternyata telah dievakuasi sama masyarakat, sudah diamankan. Jadi ketika tim datang langsung kita naikkan ke mobil, terus kita bawa ke kantor SKW 2. Buaya tersebut dibawa menuju kantor BKSDA Pangkalan Bun untuk selanjutnya dilepas liarkan ke Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Jumlah elemen masyarakat menggelar demo di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat menuntut anggota DPR segera menjalankan hak angket kecurangan pemilu 2024. Unjuk rasa digelar di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta oleh sejumlah elemen masyarakat yang menolak hasil Pilpres 2024. Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat menyampaikan beberapa tuntutan. Massa menuntut agar pemerintah menurunkan sejumlah harga pokok seperti beras dan harga pangan lain. Massa mendesak agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Massa juga menuntut agar dilakukannya audit forensik Sirekap dan audit anggaran dari Sirekap. Sementara itu di lokasi yang sama pula terdapat sejumlah massa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa dan pemuda yang juga melaksanakan aksi menyampaikan pendapat. Massa aksi tandingan tersebut menolak digulirkan hak angket dan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemilu 2024. Dari Jakarta, Faisal Ahmad, iNews melaporkan.